Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Yasin Mahfud. Di sini saya akan membahas tentang cyberkonderia. Apa sih yang dimaksud cyberkonderia? Nah, cyberkonderia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan secara berlebihan tentang penyakit yang mereka alami, dan setelah mereka membaca atau mencari penyakit tersebut di internet secara berlebihan. Nah, kondisi ini akan memicu rasa takut, rasa kecemasan, bahkan depresi. Apa yang menyebabkan itu semua? Karena seseorang yang mengalami cyberkonderia akan menself-diagnosa dirinya sendiri ketika mereka membaca gejala atau penyakit yang mereka alami. Nah, pemicunya adalah uh, pemicu cyberkonderia adalah mencari informasi yang berlebihan tentang penyakit apa yang mereka alami gitu, dan mereka menself-diagnosa. Nah, sekarang apa sih karakteristik orang yang mengalami cyberkonderia? Nah, yang pertama itu sering merasa cemas dan takut tentang kondisi kesehatan sendiri gitu. Yang kedua adalah cenderung mendiagnosa penyakit penyakit sendiri berdasarkan gejala yang mereka baca di internet, bukan diagnosa dari dokter gitu. Yang ketiga adalah mungkin mengalami kecemasan, rasa takut, bahkan depresi gitu. Nah, jika cyberkonderia ini dibiarkan akan mengakibatkan risiko yang cukup fatal, yaitu mengganggu kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan berlebihan. Nah, pencegahan apa sih pencegahannya? Yang pertama, membatasi waktu penggunaan internet atau screen time untuk mencari kesehatan. Nah, mencari kegiatan yang menenangkan pikiran seperti beribadah, menonton film, atau jalan-jalan keluar. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan ahli. Apa tujuannya? Agar tidak menself-diagnosa, dan takutnya self-diagnosa itu salah. Makanya butuh namanya berdiskusi dengan ahli. Nah, pengaruh pada remaja. Ternyata cyberkonderia ini setelah COVID-19 itu paling banyak dialami oleh para remaja. Nah, remaja sebagai kelompok usia, kenapa? Remaja sebagai kelompok usia yang menggunakan internet separuh hidupnya rentan mengalami cyberkonderia karena belum matanya perkembangan fisik dan psikologis teman-teman remaja kita. Nah, saya mau punya salah satu contoh, yaitu seseorang yang sering mencari informasi tentang gejala-gejala flu di internet mungkin akan merasa cemas dan takut uh, karena gejala yang dirasakan mirip dengan gejala penyakit yang berat seperti TBC, batuk-batuk, dan mereka mungkin terus mencari di internet gejala-gejala TBC dengan secara berlebihan dan terus mendiagnosa dirinya sendiri tanpa adanya konsultasi ke dokter. Mereka akan menself-diagnosa dan mengakibatkan atau memicu rasa kecemasan yang berlebihan, dan semakin cemas setelah membaca informasi yang tidak valid. Sekian dari saya tentang cyberkonderia, dan sampai jumpa di lain waktu.